Oh, hai. One, two, three, funky. Perkenalkan, nama saya Heru Syam, salah satu mahasiswa Universitas 19 November Pelaka, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis transaksi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, segera akan kita mulai. Apa sih analisis transaksi? Analisis transaksi merupakan hal yang sangat penting dalam siklus transaksi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Sedangkan analisis transaksi digunakan untuk dapat menyusun laporan keuangan dan laporan rugi laba seperti diuraikan sebelumnya. Suatu sistem akuntansi harus dapat menghasilkan informasi antara lain aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan segala biaya. Adapun analisis transaksi sebagai akun alat pencatatan. Alat penyisaran yang paling mendasar dalam akuntansi adalah daftar hitung akun, atau sering juga disebut nomor rekening. Akun atau rekening adalah sesuatu yang untuk mencatat transaksi yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, dan pendapatan serta biaya, selama untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Kumpulan rekening-rekening yang digunakan dalam suatu perusahaan disebut buku besar atau ledger. Buku besar akun dikelompokkan dalam menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penggolongan akun, terdiri dari pertama, rekening real terbagi dalam. Yang kedua ada rekening-rekening nominal yang terdiri dari. Yang ketiga ada rekening private atau rekening pengambilan pribadi. Adapun aturan debit kredit. Jenis akun menentukan bagaimana penambahan dan pengurangan yang terjadi di dalamnya dicatat. Untuk semua akun penambahan akan dicatat pada satu sisi dan pengurangan dicatat pada sisi lain. Penambahan aktiva dicatat di sisi debit dari akun dan pengurangan aktiva dicatat dari sisi kredit akun. Sebaliknya, penambahan pada kewajiban dan ekuitas pemilik dicatat di sisi kanan atau kredit, sedangkan pengurangannya di sisi debit. Hal inilah yang disebut dengan hukum debit. Dan kredit untuk lebih jelasnya dilihat dalam bagan sebagai berikut. Dan tabel aturan debit kredit. Kemudian ada siklus akuntansi. Nah, sesuai yang dijelaskan tadi, ada periode akuntansi, merupakan suatu periode yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan operasi perusahaan. Jangka waktu periode akuntansi pada umumnya 1 tahun, dari mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Namun, biasanya manajemen perusahaan ingin segera mengetahui perkembangan perusahaan dengan tidak sampai menunggu berakhirnya periode akuntansi. Untuk itu, perusahaan dapat membuat laporan keuangan sebelum berakhirnya periode akuntansi, misalnya setiap akhir bulan, setiap akhir kuartal yang disebut laporan keuangan interim. Penetapan periode akuntansi akan berpengaruh terhadap laba periode perusahaan. Berikutnya ada penjurnalan. Penjurnalan adalah catatan kronologis dari suatu transaksi entitas atau kesatuan berdasarkan urutan terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebit atau dikredit. Adapun manfaat dari pemakaian jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal merupakan alat yang dapat menggambarkan pos-pos terpengaruh oleh suatu transaksi. Yang kedua, jurnal merupakan alat pencatatan yang memberi gambaran secara kronologis atau menurut waktu yang terjadi, sehingga memberi gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan. Yang ketiga, jurnal dapat dipecah-pecah menjadi jurnal khusus dan dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan. Yang keempat,
Bila transaksi langsung dicatat ke buku besar dan terjadi kesalahan dalam pencatatan, akan sulit untuk ditentukan. Misalnya lupa mendebet atau mengkredit suatu rekening, atau pendebatan yang pengkreditannya ke rekening yang salah. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memberi contoh jurnal sebagai berikut. Nah, setelah melihat contoh dari penjurnalan, adapun proses mencatat transaksi ke dalam jurnal disebut menjurnal. Prosedur yang harus diikuti dalam menjurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun ditulis pada baris pertama dan biasanya tidak ditulis berulang-ulang apabila tahun tidak berganti. Yang kedua, nama bulan ditulis transaksi yang pertama terjadi dalam bulan yang bersangkutan. Yang ketiga, tanggal untuk tiap transaksi dicatat pada kolom pertama pada bagian kolom yang kecil. Untuk setiap transaksi perlu ditulis tanggalnya, meskipun pada tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi. Yang keempat, nama rekening yang didebet ditulis merapat ke sebelah kiri dalam kolom dan jumlah pendebatan yang dimaksudkan ke dalam sisi kiri atau debet. Yang kelima, nama rekening yang dikredit ditulis pada baris berikutnya dalam kolom dan ditulis itu sedikit masuk ke sebelah kanan bila dibandingkan dengan rekening yang didebet. Yang keenam, penjelasan atau keterangan ditulis pada baris berikutnya dalam kolom keterangan maupun rekening. Untuk contoh yang lebih jelasnya lagi, kita akan beralih. Dan pribadi jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita memahami tentang penjurnalan, selanjutnya ada posting. Apa sih posting itu? Posting atau pemustingan adalah proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal ke buku besar, yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke sisi debit akun buku besar dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Nah, proses yang harus ditempuh dalam proses pemustingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal harus dicatat kembali dalam akun yang bersangkutan. Yang kedua, apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom ref atau folio di akun. Selanjutnya yang ketiga, menuliskan nomor akun yang telah diposting dalam komentar nomor akun dalam jurnal. Produser ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama, jurnal sudah diposting. Yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antar jurnal dan akun di buku besar. Adapun gambaran dari buku besar sebagai berikut. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Mengapa sih perlu adanya neraca saldo? Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari neraca saldo. Yang pertama, untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, adapun proses dari pembuatan neraca saldo. Yang pertama, kita harus jumlahkan kolom debit dan kolom kredit ke semua rekening yang terdapat di dalam buku besar. Yang kedua, tulislah hasil penjumlahan tersebut di dalam kolom yang sesuai dalam rekening. Yang bersangkutan, penulisan angka hasil penjumlahan ini dilakukan dengan pensil karena hanya bersifat sementara. Yang ketiga, hitunglah saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar, yaitu dengan mencari selisih jumlah kolom debit dan jumlah kolom kredit. Untuk lebih jelasnya, mungkin dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui semua yang ada di atas, tentu kita tidak lupa dengan kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan bisa terjadi dalam setiap tahapan akuntansi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam buku besar didapat ditemukan berbagai cara, antara lain melalui prosedur pemeriksaan, pembukuan,
ditemukan secara kebetulan atau dapat juga melalui neraca saldo. Berikut ada cara-cara yang terbaik untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kolom kredit neraca saldo dengan cara menggunakan penjumlahan ulang. Yang kedua, bandingkan nama-nama rekening yang tertulis pada kolom nama rekening di neraca saldo. Yang ketiga, periksalah kebenaran penjumlahan di sisi debit dan kredit rekening-rekening di buku besar dan periksa pula perhitungan saldonya. Yang keempat, bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal. Yang kelima, periksalah kesamaan jumlah debit kredit di jurnal. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.